له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ترضي. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita mudah mengamalkan sunnah bagian yang keempat, bagian A. Yang pertama kita lihat surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan 10, bagian ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza nudiya lis-shalati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi wong-wong kafir beriman. Idza nudiya lis-shalah, apabila diseru untuk sholat min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikir, mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, kalau tinuku bisnis, tinggalkan dulu bisnisnya, urusannya sekarang sholat dulu, meninggalkan beban lalu sholat. Dari yang demikian itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika adalah kalian itu mengetahui. Jika kalian mengetahui, itu lebih baik untuk kalian daripada jual beli, ya. Fa idza qudiyatis shalah, maka apabila sudah selesai sholat itu, ditunaikan, sudah dikerjakan sholat itu, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di bumi, pergilah ke tempat-tempat yang lain, wabtahu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Boleh karunia Gusti Allah, boleh karunia Allah. Wadzurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini jadi dalil wajibnya ibadah Jumat. Dan Jumat itu wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Lalu saat ibadah Jumat, itu kan dua nih, ada khutbahnya, ada sholatnya. Kalau pada Syafi'i menganggap sholat Jumat itu 2 rakaat, itu kenapa? Karena ada khutbahnya. Jadi yang Imam Syafi'i, itu menilai begini, harusnya kan 4 rakaat itu. Jadi loro, didiskon dari loro apa? Regane sing rakaat dari khutbah itu. Makanya kalau pada Syafi'i, kalau ada orang terhalang sholat Jumat, tidak bisa hadir sholat Jumat, dia sholat dulu, gitu. Karena tadi nek amal sholat Jumat, amal Jumatan, berarti kan amal khutbah, berarti sholatnya dulu, gitu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita yang biasanya nahdliyin gitu, mazhab Syafi'i gitu. Orang sholat Jumatan, sholatnya dulu, karena Jumat itu ada 2, ada khutbah, ada sholat. Di saat itu semua bisnis, perniagaan, urusan mata pencaharian harus dihentikan lebih dulu, mandek. Ini penting ini. Berhenti dulu, tidak dilanjutkan. Apapun itu, kantor, jadi guru, jadi petani, pedagang, pasar dan sebagainya, mandek. Saya kira tidak sholat Jumat sih. Nah, pokoknya ditutup pelaku nih, mungkin dari kertas kawan. Kita beritahu saudara kita, Pak Jumatan itu mandek, jangan diteruskan. Sebagian berpaham begini, aku Jumatan, aku sing lanang, Jumatan, aku Jumatan, nah sing jogo toko itu wong itu
hukum misalnya Kristen kabeh misalnya Kristen kabeh itu tetap oleh terus cuma ada. Nah ini nek teng pabrik biasanya angel. Kita ngomong terus, kalau mandek ke Jumatan, dan itu masalah. Dan ketika sholat Jumat sudah selesai dikerjakan, muslimin kembali boleh beraktivitas bisnis dan lainnya. Nek pun rampung sholat Jumat, khotbah rampung, sudah rampung pun monggo. Tak dari Jumatan boleh berbisnis boleh, sudah sholat boleh, ya boleh pas waktu sholatnya itu saja, waktu khotbah dan sholat itu. Kalau saat ini mereka mulai jam Rawolas sekarang jam transisi. Mungkin sekitar itu ya, itu berbisnis mandiri itu. Tutup nih, soalnya dari tutup ya, apa diberhentikan dulu. Sekolah-sekolah juga itu, sekolah-sekolah harusnya berhenti pada jam-jam itu, karena saya jadi Jumatan saya. Terus ada kaidah begini, perintah mencari karunia Allah atau mencari penghidupan, ya boleh panguripan gitu, boleh sanggup urip, yang begawe lah namanya gitu. Pada ayat ini, ayat 10, hukumnya boleh atau mubah, bukan wajib, bukan sunnah, yang mustahab. Yang 10 kita lihat, ini ayat 11 kan ini. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah. Ini nek cara bahasa Arab kan. Wabtahu min fadlillah itu kan perintah, carilah karunia Allah gitu. Nanti nek bahasa Jumatan ini didhawuhi oleh Allah, didhawuhinya gawe oleh karunia Allah. Tapi dawuh ini, perintah ini hukumnya tidak wajib, tidak juga sunnah, tapi mubah. Kok ngoten mriku amargi nyata sebelum Jumatan itu orang boleh bekerja, boleh cari nafkah, boleh bisnis, boleh ke pasar, boleh sawah, macam boleh. Pas Jumatan dilarang ora oleh. Jadi mandek sik umpamane khotbah sholat Jumat. Begini. Nanti sesudah Jumatan yang bergawe itu, cari nafkah itu hukumnya boleh lagi, gitu loh. Bukan wajib, karena sebelumnya itu hukumnya boleh, gitu loh. Sebelum Jumatan orang boleh bekerja, kalau betul wajib kan ya. Kalau Jumatan, Jumat itu yang bergawe gimana? Tidak harus. Jumat pagi itu orang boleh bekerja, boleh juga tidak bekerja. Misalnya dia bekerja itu hukumnya boleh. Maka ketika ada larangan di tengah Jumatan tidak boleh bekerja, terus dibolehkan lagi, diperintahkan, ini artinya hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Diperintah sesudah larangan itu hukumnya mubah. Al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Perintah sesudah larangan itu hukumnya mubah. Waktu Jumatan, waktu khotbah Jumat dan sholat Jumat dilarang kerja, dilarang cari nafkah. Jadi waktunya banyak panjang ibadah terus pandai. Ya boleh. Dari itu terus didhawuhi, saya boleh Allah, boleh karunia Allah, boleh apa muriman. Itu tadi dawuh ini, perintah ini, bab tahu min fadlillah ini hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Jadi kamu nanti salah pahami. Lah kan didhawuhi bab tahu min fadlillah berarti bersolat kudunya begawe, hanya begawe dosa. Boleh kontra, gitu loh. Salah kalau itu. Jadi hukumnya mubah, bukan wajib, bukan juga sunnah. Ada pertanyaan dulu? Dari ayat ini, kalau ada ya sama, harusnya berhenti. Tapi kalau keadaan darurat, ya tidak apa-apa ditinggalkan Jumat. Menurut saya dokter dia bagian jaga di IGD, harus jaga. Ya sudah nanti gantian, banyak gantian diatur.
sing melu pas khotbah, sing melu pas sholat, melu dia bisa. Kayak orang jogo nih, jogo pit betul, ya bisa, dia tuh bisa. Ikut jumatan tapi tidak full gitu, caranya gitu, dunia. Agak. Nah kalau darurat betul terus price ketiga lah, ini pun mau ini darurat. Al-darurat itu lebih ulama. Kedaruratan itu membolehkan larangan. Profesi termasuk juga perniagaan perdagangan. Kan tadi kalau saya dokter atau perawat, lalu pas operasi pulang kampung ini darurat, guna bersuara dan ini pun dilakukan tahun masuk meninggal, kaitannya dengan nyawa jangan. Tapi penting itu. Ada lagi ngomong? Tentang Jumat itu Pak, kadang-kadang saya akan jalan pakaian pasar. Bahkan setahun sekali itu pada hari Jumat saya di pasar pada puasa itu. Kemudian kita ngajak teman istri. Saat itu kan udah Jumatan, saya pergi Jumatan. Kemudian istri itu menunggu bagaimana Pak? Ya, ini kok terus keluar lagi kalau. Jadi itu dia mana sih perniagaan. Ini aku bujuku, orang di Jumatan lagi keluar lagi mau. Ini tutup saya. Walaupun betul-betul Jumatan, tutup saya. Nanti ternyata setengah jam, 2 jam. Coba nih yang dimana musafir orang Jumatan kan. Jadi Jumatan itu wajib kecuali bagi 4 golongan, salah satunya musafir. Gitu. Ada yang pakai di situ sehingga musafir tidak wajib Jumatan. Nah, yang ini itu ya benar wajib. Jadi kamu nggak mungkin yang kena wajib, kamu mau ini ada beda nih kan. Nah, itu tadi kaitannya dengan musafir memang begitu. Ada sebagian ulama memakai itu. Jadi kalau safar tidak wajib Jumatan. Tidak wajib Jumatan berarti nanti ya tidak harus Jumatan. Tapi yang lain tidak. Walaupun safar juga wajib Jumatan. Termasuk perempuan juga nih. Perempuan sebagian ulama tidak, tetap wajib Jumatan perempuan itu. Sebagian yang lain kan bukan dari perempuan tidak wajib Jumatan. Kemudian tinggi, akhirnya tutup sih mau, lo supaya rezeki yang mulai tentukan tetap ada. Rezeki kan ada begitu lagi. Mungkin ada rezeki tetap sama, tidak akan berubah rezeki. Ada lagi. Kami berikutnya hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau nulis SAS ini ada cerita orang bukan SAW loh, SAS. Lalu milih sallallahu alaihi wasallam itu ini kan buat. Kalau milih S yang bulir, sallallahu alaihi wasallam, salamnya ya pakai S nya, bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan bulir S. Singkatannya modal nih, sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, itu tidak salah tuh petikannya pakai S tidak SAW. Mau singkatan ini, saya singkatan itu ditulis komplit tuh ini ada ketahuan. Apabila salah seorang di antara kalian ya, idza jaa ahadukumul jumu'ah, apabila salah seorang di antara kalian itu datang pada hari Jumat, Falihat tasil, maka hendaklah dia itu mandi. Hendaklah dia mandi. Sira kabeh kali Jumatan adus, kejawi adus, mandi dulu. Muslimin yang hendak berangkat sholat Jumat diperintahkan untuk mandi. Ini mandi dulu sebelum Jumatan. Mandi Jumat hukumnya sunnah. Sebagian ulama menyatakannya wajib. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi ini ada perintah dilakoni mawon. Yang dimaksud dengan mandi dalam ajaran Islam adalah mandi junub, membasuh seluruh anggota tubuhnya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Junub kan pun
Kalau lagi besok lagi dari sini pokoknya semua dibasuh dari ujung rambut sini sampai ujung kaki, dibasuh semuanya wudhu dulu, nah wudhu terus dibasuh tubuhnya, kalau mandi belum ya gitu. Mandi Jumat bisa dilakukan sejak pada subuh hari Jumat sampai menjelang berangkat sholat Jumat. Jadi bolehnya mulai mandi itu pada subuh tinggal Jumat. Nanti tekan tak derengnya sholat Jumat. Semakin mendekati sholat Jumat semakin baik, soalnya seger. Jadi boleh dari ngantuk, balik mau gawe, terus seger, terus sare ya udah, gitu boleh. Jadi yang penting dalam keadaan segarnya itu ya. Jadi ini dulu cerita nih, asal syariat ini coro sebetulnya itu sahabat mulut ya, sebab terjadinya di sini. Itu para sahabat dulu zaman awal-awal di Medina, mereka itu kerjanya kan di sawah. Orang-orang Medina itu petani, nah, orang muhajirin, orang-orang Mekah itu pedagang. Mereka karena berbeda ya jadi ikut petani, terus mereka pulang dari mana? Sawah, dari ladang, langsung Jumatan, dia keringetan. Nah, zaman waktu itu mereka itu masih miskin, pakai bajunya itu pakai baju dari kain, dari bulu domba, bulu itu loh, baju bulu itu kan murah kalau di sana. Kalau dari bulu domba itu sama itu pakai baju dari kain dari baju. Nah kalau pas keringetan, maaf, itu baunya keringet itu kayak baunya pedus gitu. Jadi paramos gitu. Jadi kalau pulang gitu, jadi kalau boleh apa masjid itu wow benar enak itu. Nah maka nanti kita bawa madu seto gitu, mandi dulu gitu loh. Kan di sini ada perintah ini, kalau ada yang datang Jumatan lihat taksil maka adalah mandi. Tetapi karena itu sudah jadi hukum, ya, sudah jadi hukum. Walaupun kemudian baju mereka sudah jadi bagus-bagus, bajunya sudah bagus, tidak lagi pakai bulu domba, tidak lagi keringetannya, tidak lagi bau kayak gitu, tetap disuruh mandi, gitu loh. Apa perintah mandinya sudah hilang, tetap berlaku walaupun keadaan sudah berubah. Nah, jadi kalau orang mau Jumatan itu mandi dulu, adusnya. Soalnya itu esok, kalian di kantor, sedang pulang sekolahan gitu, guru, ya esok apa-apa, boleh gitu. Ini artinya manggil di Jumat, mandi junub untuk Jumatan. Untuk Jumatan, orang sekolahan, orang kantor, orang pasar, orang di masjid di sana, boleh saja, tidak apa-apa. Tapi mandi dulu sebelum berangkat Jumatan. Mandi Jumat yang dilakukan pada awal hari itu kalah afdal itu mafdul. Kalah HP lah dengan mandi yang dilakukan pada waktu duha menjelang berangkat Jumatan. Nah ini semakin mendekati Jumatan semakin bagus karena disangka akan menyegarkan orangnya, seger, siap untuk mendengarkan khutbah. Nah ini soal ini wow baru seger, jadi ngantuk apa ya? Orang hadus esuk wae, baru yang udah itu langsung Jumatan. Yang ngantuk, yang senengin ngantukan nih. Jadi masalahnya bukan masalah mandi kalau gitu, masalahnya jadi dibilangi ngantuknya itu. Nah, pripun bukan ngantuk, untuk baru itu buah. Untuk cerita Nabi ini lahir tekan bapak ya. Ya itu masalahnya itu. Khutbah itu harusnya pendek. Sunnahnya itu gitu. Sunnahnya itu khutbah itu pendek. Salatnya yang panjang, luwih dawa salatnya tinimbang khutbah. Sing akeh kan bener to, Pak. Sing akeh kan luwih dawa khutbah tinimbang salatnya. Khutbah setengah jam, salatnya 5 menit. 10 menit paling dawa. Gitu. Ya wali harusnya khutbahnya pendek saja. Nabi itu kapan waktu ya kita belajar ya. Jadi Nabi itu kalau khutbah minggu suaranya banget, kata-katanya pendek-pendek gitu. Terus tahu paninya matanya itu menyala, memerah kayak orang sedang marah gitu.
Seperti orang sedang memberi komando ada pasukannya itu. Pasukan ulama itu. Kita Allah, apa itu Allah itu. Itu Nabi itu. Nah itu ya, jadi sekarang kan boten. Baik kan enteng-enteng ngomong gitu. Kita Allah. Oke. Ngantuk kan, muni ngantuk. Ngomongnya mocok, bener nih, mocok cuma setahun lagi kan dibocok. Nah itu tarik apa? Nah kayak tidak begitu. Jadi apa nih? Kalau kita menjalankan sunnah itu seutuhnya gitu, seutuhnya tidak cuma 3 menit tapi juga khutbahnya juga harus diperbaiki. Khutbah yang benar itu bisa, khutbah yang benar kalimatnya pendek-pendek, tidak usah panjang-panjang. Jadi ayo kita tegakkan sunnah, ayo sungguh-sungguh sholat, saya gitu kalau besar bukan ini, gitu. Antara begini sudah di suaranya keras, kalimatnya pendek-pendek, kayak orang memberi komando pada pasukan perang. Jabrak gitu kan, pasukan. Oh, dari tunggu-tungguan, resto komando lagi. Masuk, mundur kan gitu. Kalau pasukan kan gitu tuh, suaranya keras. Ka'annahu mundiru jaisin. Ini begitu lah. Seolah-olah Nabi itu memberi ancaman kepada pasukan perang. Gitu ya. Begitu kalau Nabi sedang berkhutbah. Kembali ke sini tadi, kaitannya kalau kita Jumatan, mandi dulu sebelum Jumatan. Boleh pagi, boleh. Batasnya pada subuh. Nah, sebelum subuh ya berarti dereng itu belum termasuk itu. Berikutnya kata Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati, mandi hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang sudah dewasa. Muhtalim itu orang yang mimpi basah itu dewasa. Hadis ini menjadi salah satu dalil ulama yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kan jelas hukumnya usul yang Jumat itu wajib ya wajib berarti. Dan tapi yang mengatakan ini hukumnya wajib. Tapi yang mengatakan sunnah juga begini. Orang ulama yang menyatakan mandi Jumat itu sunnah menampilkan wajib pada hadis ini dengan dikukuhkan adanya syariat itu. Jadi wajib itu bukan wajib, tapi dikukuhkan. Nah, itu sunnah muakkadah. Nah, betul. Biasa nih dalam hal fikih ini kan itu. Hadis ini mengenai usul yang wajib betul. Orang karena ini dikukuhkan adanya syariat, betul ada syariat itu, tapi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah muakkadah. Kita tidak berbicara tidak sunnah wajib, ini yang penting dilakoni mau. Kan ini kita bicara dengan mudah mengamalkan sunnah tadi. Anggaplah ini sunnah pun, sunnah wajib. Ini diamalkan baik. Aduh itu kok, tidak aneh, tidak megah ngomong itu. Nek cara teng mriki itu dengan betul ini akeh nang. Nek teng desa-desa kok ya ngomong gini. Ngomong gitu maksudnya itu. Orang mandi itu habis itu sedina pisan, kadang-kadang dina pisan. Ras dina pindho ngoten. Lah bener sih ya. Ngoten nggih. Itu begitu. Nah, kalau adewe kan bener masalah tuh. Wong banyune akeh. Memang bisa jauh kembali tadi misalnya ini sunnah ya, kita anggap ini sunnah saja tidak wajib, tapi mudah mengamalkan sunnah, ayo kita amalkan sunnah itu. Sunnah itu yang pakai ya untuk ganjaran ini ya. Ada pertanyaan sebelum ke hadis berikutnya? Enggak. Mengenai yang Jumat itu Pak, barangkali tidak hanya kita, mungkin seluruh jamaah yang puasa itu saat malam Jumatnya kemudian bersetubuh, kemudian mandinya sebelum subuh. Itu pada hari Jumat apa harus mengulang setelah apa? Waktunya hari setelah subuh. Ya, kalau mau itu sunnah ya mandi lagi. Mandi sudah subuh itu. Jadi sebelum subuh mandi dulu karena untuk
habis tadi ya berjumpa, kemudian pagi hari sebelum sholat malam mandi dulu, mandi dong. Nah, sholat malam, terus sholat subuh, nanti mandi lagi untuk mengikuti sunnah ini. Ada lagi? Ada ya? An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, kalau dia berkata, Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mensaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin, wajib atas tiap-tiap orang yang sudah dewasa. Mimpi dewasa. Wa ayyas tanna, dan bahwa dia itu bersiwak, menggosok gigi, bersiwak. Wa ayyamas satiban in wajada, dan hendaklah dia menyentuh pewangian in wajada jika dia mendapatkannya. Ya, selain mandi ini ada sunnah lagi yastana, bersiwak, sikat gigi. Dengan kali siwak lebih afdal ya, kali siwak itu kalau enggak ya sikat gigi biasa itu disikati wajahnya, pojol ya, bukan wajahnya itu masak itu betul. Pojol itu kayak ini dari wajahnya itu pojol ini. Disunahkan bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak ketika hendak berangkat sholat Jumat. Ya, jadi menggosok gigi dengan kayu siwak itu lebih afdal. Mau kasih gigi ya boleh, apa-apa. Nah, bedanya kalau menurut ulama, bedanya kalau siwak gosoknya kanan kiri, kanan dan kiri. Kalau sikat gigi atas bawah, yang bawah, yang di bawah digosok ke atas, yang di atas digosok ke bawah. Tolong sikat gigi yang tadi untuk menghilangkan orang-orang di antara sela-sela gigi. Kalau kayu siwak tidak, besoknya kiri kanan kiri, kiri kanan dulu kiri. Kalau bersiwak seperti itu, itu pakai siwaknya kalau kayak kayu. Yang depan itu sama Seno, anak-anak SMA itu rumah saya siwak ini berupa sikat gigi. Jadi apa boleh di kan bodol, dan yang ujungnya itu kayak bodol. Orang mungkin kok tidak ada apa itu tipi, berarti kita sikat begini, nggak boleh tidak odol, jadi yang sudah jadi siwakan ini ada odolnya, ada enggak? Ya siwak itu ya itu saja, karena itu kan baunya kan enak, baunya harum, dia wangi gitu, enggak menghilangkan baunya mulut gitu. Memang dengan siwak itu lama-lama kayu minta gitu, nah dipikir lagi, kayaknya lama-lama kayunya. Bersiwak juga disunahkan Nabi setiap kali hendak mengerjakan sholat. Nah, begini, karena khawatir memberatkan umatnya Nabi itu tidak nyuruh, tapi jadi pengennya nyuruh. Lawalan asyuqa ala umati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Nah, artinya ya, kalau tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku menyuruh mereka untuk siwak setiap kali hendak sholat. Dengan sholat ya, kamu sholat sunat siwakan mana? Itu gitu. Kalau tidak memberatkan, tapi karena khawatir memberatkan, tapi tidak disuruh, tidak sundawi. Jadi punya tetap sunnah, tidak wajib. Tapi mau memberatkan lebih bagus. Menyentuh wangian, maknanya memakai minyak wangi. Kan disebut menyentuh karena pada masa Nabi minyak wangi itu disentuh dengan tangan, lalu dioleskan atau dipercikkan ke tubuh dan baju. Yang zaman dulu, minyak wangi itu diwadahi kan, terus wangi digembok kan, ambil minyak wangi lagi, dioleskan ke tangan, terus ke tubuh gitu, seluruh tubuh gitu. Nah kalau sekarang kan pakai semprotan gitu, ya nggak usah disentuh kan, nggak apa-apa, pokoknya nganggur gitu ya. Atau pakai itu, mau dibuka sedikit, dikasihkan di tangan ini. Kalau minyak wangi dari rapi kan, disampaikan itu disampaikan ke tubuh. Itu itu disentuh itu, yang enggak ya pakai pembuatan tadi disemprot ya boleh, tidak apa-apa, pakai minyak wangi. Gen ngomong tadi udah gen sebenarnya gen apa namanya tidak bau, tidak enak gitu, baunya wangi.
ini gitu. Tapi setidaknya kan dia sudah berusaha untuk mewangikan tubuhnya karena mau